Nah, balik lagi ke membedakannya tadi, ketika masa proses Rafflesia layu dan udah mulai membusuk, kalau untuk Rafflesia yang betina tadi, dia akan meninggalkan bongkahan buah, nampak nanti fisiknya di tanah itu dia kayak bulat ya. Itu adalah pembuahan atau buah dari bunga Rafflesia betina. Dalamnya itu ada kandungan bijinya yang nanti bisa juga bisa juga kalau lewat bantuan manusia ataupun lewat kalau selama ini kan tumbuh kembang Rafflesia itu pembuahannya dibantu oleh serangga-serangga kecil ya, seperti kayak tupai, landa, terus lewat serangga-serangga juga seperti lebah atau lalat. Jadi benihnya itu kecil-kecil sekali ya, halus-halus seperti pasir. Itulah yang dibawa yang nantinya menginfeksi ke tanaman inang sehingga memunculkan Rafflesia di tanaman inang. Nah, kalau yang jantan, ketika proses dia sudah mekar, berbunga, terus dia layu dan membusuk, itu tidak akan meninggalkan bekas apa-apa. Jadi kalau yang betina dia akan muncul seperti bongkahan bulat di tanah itu keras, itu adalah biji-biji dari bunga Rafflesia. Lihatnya justru pas proses pembusukannya itu tadi ya. Sebenarnya ada satu lagi juga sih untuk mendeteksi ini jantan atau betina ya. Jadi kalau kita sentuh bagian dalam, cuman ini memang nggak boleh ya, ini hanya boleh dilakukan oleh para peneliti. Betul, dan profesional juga. Jadi kan bagian bunga Rafflesia itu kan, makanya Rafflesia itu kan dulu sering disebut sebagai cawan hantu ya, karena berbentuk cawan. Dulu kan mitos-mitos yang beredar di suku Serawai, suku Rejang, memang bunga ini dulunya tetua kita bilang bunga yang sakral dan keramat ya. Makanya zaman itu masyarakat sangat menghindari ya, takut kalau munculnya Rafflesia ini juga munculnya harimau Sumatera atau munculnya para penunggu hutan yang lain seperti makhluk astral dan lain-lain ya, mitos-mitosnya seperti itu. Tapi satu yang kita ambil kesimpulan dengan adanya mitos-mitos ini memunculkan kearifan lokal sehingga flora langka ini tetap terjaga di hutannya seperti itu. Nah, balik lagi ke membedakan itu, kalau para peneliti yang boleh menyentuh ya, nggak bisa orang awam sembarangan. Biasanya kalau yang betina itu dia nanti ada kayak cairan ya di bagian disnya, di tengahnya ya. Kan cakram kan ada cakram lingkaran itu namanya cakram, duri-duri itu namanya prosesi. Kalau disentuh dikit tuh ada cairan lengket, itu biasanya ya betina ya. Tapi kalau dia kering nggak ada cairan itu biasanya bunga jantan seperti itu. Oke.